Pernah nggak sih ngerasa hidup kamu tuh isinya sial melulu dan masalah kayaknya nggak pernah absen? Satu urusan dompet belum kelar, udah ada drama baru di hubungan. Karir rasanya gitu-gitu aja, tiba-tiba badan mata sakit-sakitan. Rasanya kayak lari di atas treadmill masalah yang nggak ada tombol stopnya. Seolah-olah Dewi Fortuna lagi males banget noleh ke arah kamu. Sekarang, coba tatap layar ini. Gimana kalau aku bilang, semua ini bukan murni takdir atau nasib sial. Ini bukan hukuman dari alam semesta. Seringkali, ini adalah efek bola salju dari tindakan-tindakan kecil yang gak kamu sadari. Sebuah pola yang terus kamu ulangi tanpa sengaja, yang justru jadi undangan buat kesialan itu datang lagi dan lagi. Di video ini, aku bakal bongkar sebuah teknik kesadaran diri yang simple, tapi dampaknya luar biasa, yang bisa bantu kamu memutus rantai negatif itu, mulai sekarang. Ini bukan sulap, bukan juga motivasi kosong. Ini adalah ilmu praktis tentang cara kerja pikiranmu. Kalau kamu serius dan benar-benar siap mengambil alih kendali hidupmu, jangan skip 1 detik pun dari video ini. Bagian pertama, masalah dan agitasi, jebakan nasib sial. Kamu pernah nggak di titik di mana cuma bisa narik napas panjang sambil nanya, kenapa harus gue lagi sih? Kamu lihat hidup teman atau orang lain kayaknya mulus-mulus aja, sementara hidupmu kayak kumpulan ujian yang nggak ada ujungnya. Keuangan selalu mepet, padahal rasanya udah kerja banting tulang. Hubungan sama pasangan atau keluarga ada aja konfliknya. Peluang bagus selalu lewat gitu aja, seakan-akan keberuntungan sengaja menghindar. Rasa frustasi ini nyata loh, dan pelan-pelan kamu mulai percaya kalau kamu memang ditakdirkan untuk bernasib buruk. Kamu jadi merasa sebagai korban keadaan. Pola pikir ini, di mana kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh faktor di luar dirimu, itu bahaya banget. Kenapa? Karena saat kamu percaya kamu itu korban, secara nggak sadar, kamu melepaskan kekuatanmu untuk mengubah situasi. Kamu jadi pasrah, nerima aja, dan nunggu kesialan berikutnya datang lagi dan lagi. Ini tuh lingkaran setan. Kamu merasa sial, pikiranmu jadi negatif, dan pikiran negatif ini mempengaruhi tindakanmu. Kamu jadi ragu-ragu ambil keputusan, takut mencoba hal baru karena mikir, pasti gagal lagi. Atau tanpa sengaja menunjukkan sikap pesimis yang bikin orang lain jadi malas berinteraksi sama kamu. Akibatnya, kamu benar-benar mengalami kegagalan dan penolakan yang makin mengkonfirmasi keyakinanmu kalau tuh kan benar, gue emang sial. Ini adalah ramalan yang kamu wujudkan sendiri. Masalahnya seringkali bukan pada takdir, tapi pada program bawah sadar yang sedang berjalan dan menyabotase hidupmu dari dalam. Bagian 2. Titik balik. Geser dari takdir ke kesadaran. Terus, gimana cara mutusin rantai ini? Jawabannya ada pada satu kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami betul. Kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri itu kemampuan untuk melihat diri kita sendiri, pikiran, emosi, dan pola perilaku kita secara objektif, seolah-olah kita lagi ngamatin orang lain. Ini adalah langkah pertama buat ngambil lagi setir kendali yang selama ini kamu kasih ke nasib. Tanpa kesadaran, kamu itu kayak robot yang ngejalanin program lama berulang-ulang. Tapi dengan kesadaran, kamu jadi programmernya yang bisa lihat di mana letak error pada kodemu dan menulis ulang program itu. Konsep ini sebenarnya mirip loh dengan interpretasi modern dari karma. Anggap saja ini hukum sebab akibat yang netral. Setiap tindakan, ucapan, dan bahkan pikiran kita adalah sebab yang pasti akan menghasilkan akibat. Kalau kamu terus-menerus menanam benih pikiran negatif, keraguan, dan mentalitas korban, buah yang akan kamu panen ya kegagalan dan kekecewaan. Sebaliknya, dengan kesadaran, kamu bisa mulai memilih untuk menanam benih yang berbeda. Jadi, lupakan dulu kata sial. Mulai hari ini, ganti kata itu dengan pola. Apa yang kamu alami seringkali bukanlah nasib sial, melainkan hasil dari sebuah pola yang gak kamu sadari. Dan kabar baiknya, setiap pola bisa diubah. Caranya adalah dengan menerapkan 3 teknik kesadaran diri berikut ini.
Nah, ini dia dagingnya. Bukan sekedar teori, tapi langkah-langkah praktis yang bisa kamu mulai terapkan hari ini juga. Teknik nomor 1, jadi detektif pikiran kamu sendiri. Langkah paling dasar buat sadar diri adalah dengan mengamati pikiran dan emosimu tanpa menghakimi. Banyak dari kita hidupnya dikendalikan sama reaksi emosional otomatis. Marah, cemas, sedih, atau takut muncul gitu aja, dan kita langsung hanyut. Teknik detektif pikiran ini adalah tentang menciptakan jeda antara stimulus, kejadian, dan respons reaksi emosionalmu. Gimana caranya? Gampang banget. Mulai dengan jurnal refleksi. Siapin buku atau aplikasi notes di HP. Selama 24 jam ke depan, setiap kali kamu merasakan emosi negatif yang kuat, misalnya kecewa, marah, cemas karena sebuah kesialan, berhenti sebentar. Ambil jurnalmu dan tulis 3 hal. 1. Situasi. Apa yang barusan terjadi? Contoh, bos negur hasil kerjaanku di depan tim. 2. Pikiran otomatis. Kalimat pertama apa yang muncul di kepalamu? Contoh, sial banget, selalu aja aku yang dipermalukan. Emang aku nggak becus? 3. Emosi dan sensasi fisik. Apa yang kamu rasain? Kasih nama emosinya. Malu, marah, sedih, atau takut? Dan di mana kamu merasakannya di tubuhmu? Contoh, rasanya malu campur marah. Perutku mulas dan dada sesak. Lakukan ini tanpa menghakimi diri sendiri ya. Tujuannya bukan buat menyalahkan diri, tapi buat ngumpulin data. Setelah beberapa hari, kamu bakal mulai lihat sebuah pola yang jelas. Kamu akan sadar kalau pemicu perasaan sial kamu seringkali sama, dan reaksi pikiran otomatis kamu pun bisa ditebak. Kesadaran inilah langkah pertama menuju perubahan. Kamu nggak bisa memperbaiki apa yang nggak kamu sadari. Teknik nomor 2, pakai cermin eksternal. Salah satu tantangan terbesar dari sadar diri adalah kita semua punya blind spot atau titik buta. Ada banyak hal tentang diri kita, kebiasaan, cara ngomong, atau perilaku yang kita nggak sadari, tapi jelas banget buat orang lain. Seringkali, kesialan kita sebenarnya adalah akibat dari titik buta ini. Saat kita merasa, nggak ada yang mau bantuin aku, mungkin kita nggak sadar kalau cara kita minta tolong terdengar memaksa. Saat kita merasa selalu gagal wawancara kerja, mungkin kita nggak sadar kalau bahasa tubuh kita nunjukin rasa nggak percaya diri. Gimana caranya? Oke, langkah ini butuh sedikit nyali, tapi hasilnya bisa mengubah banyak hal. Mintalah masukan yang jujur. Pilih 1 atau 2 orang yang kamu percaya, bisa teman dekat, pasangan, atau mentor, yang kamu tahu tulus dan menginginkan yang terbaik untukmu. Tipsnya, jangan bertanya yang terlalu umum, kayak, menurut lu, kekurangan gue apa ya? Itu terlalu luas. Coba lebih spesifik. Bilang sesuatu seperti, aku lagi mau belajar jadi lebih baik nih. Akhir-akhir ini, aku merasa... Sebut masalah spesifikmu. Misal, sulit meyakinkan orang pas presentasi. Kalau menurut pengamatan jujurmu, ada nggak sih sesuatu dari caraku komunikasi yang bisa aku perbaiki? Menerima masukan memang bisa terasa nggak nyaman, tapi ingat, tujuannya bukan buat bikin kamu down. Tujuannya adalah untuk memberimu data yang nggak bisa kamu lihat sendiri. Masukan ini adalah cermin eksternal yang sangat berharga untuk menunjukkan titik butamu. Orang yang beruntung bukanlah orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang cukup rendah hati untuk belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri. Teknik nomor 3, jadi arsitek sebab akibat positif. Sadar doang tapi nggak ngapa-ngapain ya sama aja bohong. Setelah kamu mengenali pola pikir negatifmu lewat teknik 1 dan menemukan titik butamu lewat teknik 2, sekarang saatnya proaktif membangun pola baru. Ini tentang secara sadar melakukan tindakan yang akan menciptakan sebab yang positif. Gimana caranya? Ada 2 pilar di sini, tindakan keluar dan sikap ke dalam. 1. Tindakan eksternal, praktik kebaikan kecil. Setiap hari, niatkan untuk melakukan 1 kebaikan kecil yang tak terduga buat orang lain. Nggak perlu yang heboh,
Bisa sesederhana memuji hasil kerja rekanmu dengan tulus, mendengarkan curhatan teman tanpa menyela, atau sekedar senyum dan bilang terima kasih ke petugas kebersihan. Tindakan kecil ini secara psikologis akan menggeser fokusmu dari apa yang bisa gue dapatkan menjadi apa yang bisa gue berikan. Pergeseran ini bisa mengubah caramu berinteraksi dengan dunia, dan sesuai hukum sebab akibat, kamu akan mulai menarik lebih banyak hal yang positif. 2. Sikap internal. Praktek memaafkan diri. Rantai kesialan seringkali diperkuat oleh rasa bersalah dan penyesalan atas kesalahan masa lalu. Kamu terus-menerus menghukum diri sendiri atas kegagalan yang sudah lewat, yang bikin kamu jadi takut untuk mencoba lagi. Putuskan rantai itu hari ini. Ambil waktu sejenak, ingat satu kesalahan di masa lalu yang masih menghantuimu. Ucapkan dengan lantang atau tulis di jurnal, "Aku terima kalau aku pernah melakukan kesalahan itu. Aku sudah belajar darinya, dan sekarang aku melepaskan beban ini. Aku memaafkan diriku sendiri." Memaafkan diri sendiri bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tindakan kesadaran diri tertinggi yang memberi kamu izin untuk melangkah maju tanpa beban. Dengan konsisten membangun sebab akibat yang baik melalui tindakan dan melepaskan beban masa lalu dengan pengampunan, kamu sedang secara aktif membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depanmu. Bagian 4. Pemberdayaan dan panggilan untuk bertindak. Jadi intinya apa? Apa yang sering kita sebut nasib sial itu ternyata bukan sekedar takdir buta. Seringkali itu adalah hasil dari sebuah pola bawah sadar yang bisa kita intervensi. Untuk mengubahnya, kamu nggak butuh ritual atau jimat keberuntungan. Kamu butuh kesadaran diri. 3 teknik yang sudah kita bahas, menjadi detektif pikiran, menggunakan cermin eksternal, dan menjadi arsitek sebab akibat positif, adalah alat praktis untuk mengambil kembali kendali atas hidupmu. Ingat pesan ini, kamu bukanlah korban pasif dari takdir. Kamu adalah partisipan aktif dalam penciptaan realitasmu. Memang, ada banyak hal di luar kendali kita, tapi setiap pikiran yang kamu pilih, setiap kata yang kamu ucapkan, dan setiap tindakan yang kamu ambil adalah kuas yang sedang ikut melukis kanvas masa depanmu. Berhentilah menyerahkan kuas itu sepenuhnya pada nasib dan mulailah melukis gambar yang benar-benar kamu inginkan. Sekarang, aku punya tantangan untukmu. Aku nggak mau kamu cuma nonton video ini lalu lupa. Aku mau kamu merasakan perubahannya. Pilih salah satu dari 3 teknik tadi yang paling kamu banget saat ini. Praktikan teknik itu dengan sungguh-sungguh selama 7 hari ke depan. Setelah 7 hari, balik lagi ke video ini dan tulis di kolom komentar, tantangan diterima, nama teknik yang kamu pilih, dan ceritakan perubahan sekecil apapun yang kamu rasakan. Aku akan baca setiap komentar karena aku percaya pada kekuatan transformasi ini. Kalau video ini mencerahkan dan memberimu nilai, tunjukkan dukunganmu dengan menekan tombol like. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video pemberdayaan diri lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin lagi merasa terjebak dalam siklus yang sama. Terima kasih sudah menonton. Ingat, kekuatan untuk memperbaiki nasibmu ada di tanganmu. Dan itu dimulai dari kesadaran. Sampai jumpa di video berikutnya.